Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, negara Malaysia merupakan salah satu negara tetangga yang paling dekat dengan Indonesia, bahkan sering disebut sebagai negara serumpun. Indonesia dan Malaysia terletak di Asia Tenggara. Lokasi dua negara ini saling berdekatan, bahkan posisi geografis Malaysia berbatasan langsung dengan Indonesia. Kedua negara ini sama-sama tergabung dalam ASEAN. Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga menjalin kerjasama bilateral. Tetapi kedua negara ini memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Malaysia menganut sistem pemerintahan parlementer, sedangkan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Maka dari itu, saya sebagai Siti Nur Hafizah, selaku kelas 8E Administrasi Negara, ingin mempresentasikan perbandingan kedua negara tersebut, yaitu negara Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, sejarah dan konteks publik administrasi di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, sejarah administrasi publik dimulai dengan tuntutan akan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan kompleks serta sulit dipenuhi secara individual. Dan keterbatasan sumber daya mewarnai perkembangan kehidupan manusia dewasa ini. Hal ini mendorong manusia melakukan kerjasama baik secara individual maupun secara organisasi. Itu sebabnya dikatakan bahwa dunia modern adalah dunia kerjasama, sebab tanpa melakukan kerjasama, tiap individu, organisasi, bahkan negara dan pemerintahan tidak akan mendapat survive. Meskipun aktivitas kerjasama sudah ada sejak adanya peradaban manusia, namun pada zaman sekarang ini bentuk kerjasama tersebut semakin menunjukkan kompleksivitas dan menyangkut hampir semua aspek kehidupan dan memerlukan sistem administrasian yang kompleks. Sejarah sistem administrasi publik Republik Indonesia dimulai dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sejak itu, berbagai perubahan sistem administrasi publik telah kita lalui, mulai kepemimpinan Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia pertama hingga masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono saat ini. Perkembangan sistem administrasi publik yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1950 dan dikenal dengan nama sistem demokrasi liberal. Sedangkan negara Malaysia dengan UMNO yang mendominasi semua tingkat sistem politik, Malaysia sering disebut sebagai negara semi-demokrasi atau negara otoriter lunak. Isu etnis merasuki setiap lapisan masyarakat, termasuk pegawai negeri Malaysia, di mana orang Melayu mendominasi UMNO di negara bagian Malaysia, dan pegawai negeri sebagai salah satu organ utama negara berada di bawah kendali UMNO. Setiap reformasi dan perubahan kepegawaian membutuhkan sanksi dari pimpinan UMNO. Pegawai negeri adalah pelaksana utama kebijakan UMNO dan sumber utama kekuatan UMNO dalam pengertian ilmu mantra lama bahwa pegawai negeri harus setia kepada pemerintah yang berkuasa masih hidup dan sehat di Malaysia modern. Malaysia memiliki pemerintah pusat yang kuat, dan dalam beberapa dekade terakhir, pegawai negeri sipil telah banyak dibentuk oleh Perdana Menteri Mahathir tahun 1981 sampai 2003 yang memperkuat kontrol atas seluruh pegawai negeri di kantor Perdana Menteri. Dia melakukan ini melalui kerahasiaan perluasan birokrasi di kantor Perdana Menteri, menunjuk hanya birokrat pendukung UMNO ke eselon atas layanan serta pembuatan kebijakan ekonomi yang telah dipusatkan di kantor Perdana Menteri. Hasil akhirnya adalah layanan sipil yang sangat dipolitisasi, di mana korupsi tingkat tinggi dibiarkan tanpa pengawasan karena alasan politik. Islamisasi pegawai negeri juga berarti pegawai negeri mengambil karakter yang lebih religius. Singkatnya, formasi pegawai negeri Malaysia yang nyata tidak mungkin dilakukan selama UMNO berkuasa. Reformasi yang tidak mengancam kekuasaan UMNO atas pegawai negeri dapat diterima, tetapi membuat pegawai negeri lebih profesional dan non-partisan tidak dapat diterima. Politisasi pegawai negeri begitu merajalela sehingga orang yang berargumen bahwa seluruh pegawai negeri, terutama eselon atas serta efektif, merupakan cabang dari Partai UMNO. Yang kedua, desentralisasi dan lokal pemerintahan di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, sistem desentralisasi ini sebenarnya sangat bagus karena tujuannya untuk demokrasi. Artinya, kekuasaan berada di tangan rakyat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi
dalam penyelenggaraan politik. Bukan hanya itu, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, penyerahan kekuasaan asas keadilan. Cuma dalam pengalamannya selalu saja ada orang atau oknum yang menyalahgunakan kewenangan dalam sistem ini, atau para elit yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk masyarakat, sehingga terjadi masalah-masalah yang selalu merugikan rakyat. Masalah-masalah ini sering terjadi di tingkat lokal karena dalam 10 tahun terakhir telah didominasi oleh cerita sukses konsolidasi antara lokal dengan oligarki, baik di area politik, sosial, maupun ekonomi. Pemerintah pusat dan daerah saling terkait satu sama lain, maka dari itu sangat penting untuk menjaga komunikasi antara keduanya. Pemerintah pusat dan daerah saling terkait satu sama lain, maka dari itu sangat penting untuk menjaga komunikasi antara keduanya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki rasa saling memerlukan dan rasa ketergantungan antara satu sama lain, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kerancauan yang mungkin akan terjadi. Dengan menjalin koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar dapat membuat kebijakan yang tepat dan dapat menimbulkan kesan positif bagi masyarakat. Untuk membangun komunikasi yang baik yang harus dilakukan yaitu human relation. Ini memiliki peran penting dalam membangun semangat dan merupakan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan Malaysia, sentralisasi semakin diperkuat dengan argumentasi persatuan nasional di negara yang terpecah-pecah menurut kelompok etnis yang berbeda dengan keyakinan agama dan budaya yang beragam. Di bawah ini, kondisi yang rapuh seperti itu, stabilitas nasional adalah yang paling penting dan intervensi pusat tidak dapat dihindari. Sejak restrukturisasi pemerintah daerah pada tahun 1970-an, pemerintah pusat tidak pernah menyimpang dari pendirian ini. Selama periode ini, sebuah komite yang dibentuk untuk memeriksa integrasi Dewan Distrik menyatakan bahwa ekonomi dan teknologi modern dengan jelas menunjukkan bahwa sentralisasi pemerintah daerah adalah penting dan perlu. Komite percaya bahwa sentralisasi fungsi pemerintah daerah akan secara bertahap menghilangkan penghalang antara masyarakat, pedesaan, dan perkotaan, membuka jalan bagi persatuan dan dengan demikian membantu mempercepat proses pencapaian tujuan utama persatuan nasional. Sebaliknya, desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal telah terjadi di negara-negara berkembang lainnya yang menambah kewenangan pemerintah daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, di Malaysia akan terlalu sederhana untuk berasumsi bahwa peristiwa semacam itu yang terjadi di luar negeri dapat mempengaruhi transformasi pemerintah daerahnya dalam waktu dekat. Tetapi harapan tetap ada, dan dalam hari ini pemerintah federal harus membawa perubahan jika perlu dan komunitas itu sendiri harus memahami dan menyetujui perubahan jika relevan dan memungkinkan. Untuk saat ini, banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk menempatkan sistem yang benar-benar mencerminkan desentralisasi dan menghindari bahaya intrusi lebih lanjut oleh proses desentralisasi. Yang ketiga, etika publik dan korupsi di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, korupsi memiliki hubungan yang spesifik dengan kekuasaan organisasi dan budaya. Sehubungan dengan hal ini, sebuah masyarakat yang sedang mengalami transisi dari masyarakat yang otoritarian paternalistik ke masyarakat yang demokratis seperti Indonesia perlu menyikapi secara khusus masalah korupsi. Etika publik anti korupsi tidak hanya relevan untuk individu-individu, tetapi juga untuk suatu manajemen anti korupsi. Etika atau moralitas seharusnya merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen, tidak kalah dengan pendekatan ilmiah dan teknologis dalam pemecahan masalah. Sedangkan Malaysia penting untuk terus percaya pada kapasitas lembaga untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan etika administrasi publik yang lebih berkualitas di Malaysia. Jika pemerintah ingin terus mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah adalah penting untuk direformasi secara bersih, kredibel, dan perilaku yang dapat dipercaya yang menghasilkan pembentukan pemerintahan yang bebas korupsi atau paling tidak tingkat korupsi yang berkurang. Pembuatan kebijakan dan proses penyampaian kebijakan
seharusnya didasarkan pada prioritas kepentingan publik, tetapi melalui hubungan jaringan yang disukai kemungkinan besar akan mengakibatkan distorsi efisiensi, efektivitas, dan yang terpenting, pembenaran suatu keputusan dan stabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas dapat lebih diperkuat dan berakar lebih jauh dalam sistem dengan staf pegawai negeri yang jujur, berbagi nilai positif, dan integritas moral yang tingkat tinggi yang mendorong tata pemerintahan yang baik sebanding dengan deskripsi dalam literatur administrasi publik. Ini menyiratkan bahwa solusi efektif untuk malpraktik administrasi mungkin memerlukan pendekatan yang mulai dari mengubah norma saat ini hingga menginformasi dan merestrukturisasi layanan sipil dan sistem politik yang kesemuanya sulit dicapai dalam jangka tidak Indonesia, hanya mungkin melalui komitmen yang berkelanjutan dan serius dari para pemimpin dan birokrat untuk menjalankan asas revolusioner yang diinginkan dan luas mungkin dalam jangka waktu yang lebih lama untuk melawan korupsi dan untuk mempraktikkan publik yang lebih baik dan kenyataan. Etika publik yang baik akan membantu merekonstruksi sistem pemerintahan gratis di Malaysia tanpa toleransi terhadap korupsi bersama dengan sistem check and balance konvensional yang dijamin. Yang keempat, manajemen kinerja reformasi di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, sebagai sebuah konsep manajemen kinerja, Managing People for Research memberikan pemahaman yang jelas mengenai pentingnya tujuan atau target organisasi, langkah-langkah dalam pencapaian tujuan, dan evaluasi perbaikan yang didasarkan pada proses komunikasi yang jelas antara pimpinan dan bawahan. Kompetensi ini sangatlah dibutuhkan bagi seorang auditor internal atau BPKB, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Non-Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, membantu manajemen atau menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota dalam meningkatkan kinerja organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, auditor intern pemerintah dituntut untuk memahami dan mampu menerapkan konsep sistem manajemen kinerja untuk kalangan mereka sendiri maupun dalam pelaksanaan fungsi konsultasi kepada pihak manajemen auditan. Sedangkan Malaysia, penting untuk dicatat bahwa reformasi manajemen kinerja harus disinkronkan dan diselaraskan dengan mauan politik untuk melaksanakannya. Dekade terakhir telah melihat banyak upaya untuk meningkatkan administrasi publik. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia telah mengamati dengan cermat cara di mana peraturan administrasi publik terhambat oleh pengaruh politik. Reformasi sejati menempatkan pada tujuan tertinggi kebutuhan untuk melaksanakan program secara efisien, profesional, dan efektif. Peringkat internasional Malaysia dalam indeks korupsi telah turun dan kelanjutan dari tren ini akan berdampak buruk pada upaya untuk meningkatkan kinerja administrasi publik. Akhirnya, agar reformasi substansial mencapai hasil yang sebenarnya, sangat penting bahwa pemerintah Malaysia lebih dahulu memilih kelemahan mendasar dan sistemnya. Hanya dengan begitu, peraturan, surat edaran, kebijakan, dan undang-undang akan berlaku sepenuhnya secara independen. Seruan Perdana Menteri Najib untuk kebijakan KPI dan NKRA akan melihat keberhasilan implementasi efisiensi administrasi publik hanya dengan komitmen yang sama terhadap integritas. Dengan dasar-dasar yang ada, maka akan memungkinkan bagi Malaysia untuk melanjutkan pencapaian standar manajemen kinerja kualitas terbaik di semua tingkat administrasi publiknya di masa lalu. Dan yang terakhir, sistem kepegawaian di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, sistem kepegawaian di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, merupakan penyempurnaan atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sistem kepegawaian yang dianut dalam pemerintahan daerah adalah integratif sistem. Dalam hal ini, pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen PNS secara nasional
yang meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Sistem ini dipakai karena ketidakmampuan daerah untuk menggaji pegawai. Di samping itu, Pegawai difungsikan sebagai alat berkat negara dan bangsa. Sistem kepegawaian di Indonesia dapat disimpulkan bahwa sistem kepegawaian di Indonesia mempunyai penegasan dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga untuk pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara yang berkompetensi dan berkualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintah yang baik. Sedangkan Malaysia, layanan sipil Malaysia berakar pada administrasi kolonial Inggris. Di negara tersebut, sebuah warisan yang hingga saat ini masih menganggap layanan sipil sangat hierarkis dan terpusat. Instansi pusat seperti Departemen Pelayanan Publik (PSC) dan mampu melakukan kontrol yang besar dalam pelayanan sipil. Selain itu, ADS yang elitis juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jalannya dan perumusan kebijakan serta pelaksanaan kepegawaian. Tenaga kerja yang didominasi Melayu di Malaysia yang multi etnis dan multi budaya juga dapat ditelusuri ke akar sejarahnya. Pencabangan dari kebijakan pembagian dan aturan kolonialis Inggris adalah sebagian besar pegawai negeri yang homogen. Meskipun demikian, seiring dengan kemajuan negara ini, upaya sedang dilakukan untuk menarik lebih banyak non-bumiputra ke dalam pegawai negeri. Upaya reformasi yang dilakukan di lingkungan aparatur sipil negara baik secara struktural maupun administratif. Tidak diragukan lagi, peran pribadi mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad memiliki dampak besar pada upaya reformasi ini. Kebijakan utama seperti Malaysia Incorporated dan privatisasi ditujukan untuk mengubah struktur pegawai negeri. Kebijakan ini secara radikal mengubah kehadiran pegawai negeri dalam kegiatan ekonomi negara maupun dalam menjalankan usahanya. Sejak itu telah ditandai sebagai benar-benar berorientasi kinerja sebagai langkah berani seperti sistem penghargaan berbasis kinerja dan kompetensi diperkenalkan ditambah dengan paket remunerasi yang menarik. Dalam kata-kata mantan Kepala Sekretaris Pemerintah, pergeseran paradigma akan menjadi panggilan pegawai negeri Malaysia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.